Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas sedikit keterlambatan saya. Tadi masih ada yang saya kerjakan. Baik, mari kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirul jalsa mislama namahu abauna wa rijaluna wa salafna salihun. An Allah yadkhulu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa ulumana fi ulumihim wa maqasidana fi maqasidihim. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah min al-khairati dunya wal akhirah dafiyatan likulli syarr jalibatan likulli khair lana wa liwalidina wa liauladina wa limasyayikhina wa liman ahabbana fika ولمن أحسن إلينا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعلم وتذكر وتذكير والنفع والإنفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. آمين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين يا سميع يا بصير. Ya. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa bertemu pada kesempatan pagi hari ini dengan insya Allah sehat semuanya. Mohon maaf karena pekan lalu saya masih berhalangan hadir karena sakit, dan kemungkinan juga nanti untuk pekan depan juga kemungkinan akan berhalangan hadir lagi karena masih fokus untuk orang. Jadi mungkin kita akan ketemu lagi pada tanggal 8. Jadi tanggal 8 nanti akan menjadi pertemuan kita yang kedua. Jadi kemarin saya sempat sampaikan kepada Mbak PC bahwasanya kita akan materi kedua akan saya upload, tapi saya berubah pikiran karena pekan mulai Senin sampai Jumat besok penuh sibuk. Jadi kemungkinan kita akan bertemu di tanggal 8-nya atau mungkin di pekan berikutnya. Saya akan memberikan kabar terakhir pada tanggal 7 Agustus nanti, September nanti. Baik, sebagaimana teman-teman tahu bahwa kita akan belajar bersama-sama selama 1 semester ke depan untuk mata kuliah fisiologi hewan. Saya lihat sekilas tadi kita belum pernah bertemu sebelumnya di kampus, jadi ini merupakan pertemuan kita untuk yang pertama kalinya. Oleh karena itu nanti mungkin akan ada perkenalan terlebih dahulu. Secara umum materi kita pada pagi hari ini akan kita bagi menjadi 4 komponen, yaitu yang pertama pendahuluan yang terdiri dari nanti tentang deskripsi mata kuliah. Insya Allah teman-teman sudah punya gambaran terkait apa yang akan dipelajari selama mata kuliah fisiologi hewan ini. Cuman saya akan membacakan, menunjukkan rancangan yang diberikan oleh pihak program studi kepada saya sebagai dosen untuk materi apa saja yang kira-kiranya nanti akan kita pelajari selama 1 semester ke depan. Kemudian juga nantinya akan ada kontrak perkuliahan. Semoga nanti teman-teman sepakat. Seandainya tidak sepakat, saya sangat terbuka bila mana teman-teman nanti memiliki saran dan hal-hal yang lain. Jadi nanti bisa kita diskusikan baik hari ini maupun di hari-hari berikutnya. Insya Allah saya sangat fleksibel. Kemudian juga kita akan membahas tentang RPS terkait jadwal mata kuliah. Insya Allah selama kita tidak ada kendala, kita akan kuliah pada hari Sabtu pagi, kecuali nanti jika ada kendala. Ini kelas Sabtu ya, jadi kita ketemu hari Sabtu insya Allah. Sabtu depan tanggal 9 insya Allah kita bisa bertemu. Kalau hari Sabtu, jadi untuk kuliah kita hari Sabtu, cuman karena nanti kita ada praktikum, maka praktikum nanti karena hari Sabtu kita tidak bisa menggunakan laboratorium, maka praktikum akan kita lakukan opsinya adalah hari Senin dan hari Rabu ya. Nanti kita akan diskusikan lebih lanjut dengan perwakilan kelasnya nanti. Kemudian untuk materi perkuliahan itu seperti yang barusan saya sebutkan, mayoritas akan offline di kelas, kecuali jika ada kendala seperti saat ini, maka mau tidak mau kita harus online.
Kemudian nanti akan ada penugasan. Secara umum ada 3 jenis tugas ya. Sebenarnya mungkin 4 tugas ya. Tugas yang pertama adalah tugas menulis resume. Apa itu resume? Nanti akan saya sampaikan. Kemudian tugas yang kedua adalah tugas untuk menjadi notulis. Apa itu notulis? Gampangnya notulis adalah mencatat kegiatan di kelas. Jadi ketika ada kuliah, dosen menerangkan, maka teman-teman yang bertugas sebagai notulis bertugas untuk membuat rangkuman terkait apa yang disampaikan di kelas. Begitu pula nanti ketika ada presentasi, maka teman-teman notulis bertugas untuk mencatat apa yang dibahas selama presentasi. Jadi kurang lebih nanti kita akan ada 8 kelompok, jadi akan kita bagi menjadi 8 kelompok. Berarti satu kelompok isinya adalah 3 sampai 4. Jadi nanti per hari itu akan ada 2 kelompok yang bertugas. Jadi per hari nanti akan ada 6 sampai 7 mahasiswa atau 8 mungkin 7 sampai 8 mahasiswa yang bertugas untuk mencatat perkuliahan. Tujuannya apa? Karena tujuannya jika 8 orang mencatat secara bersama-sama, maka pastinya nanti tidak akan ada poin penting yang terlewatkan ya. Hal ini akan menjadi sangat penting terutama ketika kita kuliah di kelas ya. Jadi buat teman-teman, silakan teman-teman fokus untuk mendengarkan ketika di kelas, ketika ada presentasi. Tapi ketika yang lain untuk urusan mencatat, biar dicatat oleh teman-teman notulis. Tapi seandainya pun teman-teman tetap ingin menulis sendiri, kami persilakan. Yang intinya jangan, yang penting tidak berisik. Kemudian nanti seperti yang barusan saya sebutkan, kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah kelompok makalah 1 dan presentasi pastinya. Kelompok yang kedua adalah kelompok makalah 2 dan presentasi tentunya. Kelompok yang ketiga adalah kelompok praktikum ya. Kelompok praktikum ini nantinya juga akan menjadi kelompok notulis. Yang maksudnya jadi kelompoknya sama. Jadi satu orang atau satu mahasiswa nanti akan memiliki 3 kelompok yang berbeda ya. Mengapa seperti itu? Mengapa kelompoknya kok berbeda-beda? Dengan harapan semakin terbiasa teman-teman untuk bekerja dengan banyak orang yang berbeda, maka insya Allah nanti semakin meningkat pula kemampuan adaptif teman-teman terhadap kondisi-kondisi lingkungan yang berbeda. Kemudian nanti juga akan kita bahas deadline pengumpulan tugas. Ini mungkin nanti masih saya ada salah ketik karena saya lupa ini kelas 1 ya. Tapi nanti akan kita bahas, nanti insya Allah pekan depan akan saya berikan jadwal fix karena saya masih menunggu tanggal 7, jadi saya masih menunggu ada potensi ada perubahan jadwal tanggal 7 nanti. Tapi kalau misalkan nanti tanggal 7 nanti sudah fix, maka saya akan berikan jadwal lengkap dalam satu slide saja, jadwal deadline pengumpulan makalah, kemudian juga jadwal pengumpulan tugas-tugas yang lainnya. Kemudian juga Q&A, nanti di akhir sesi kita akan silakan kalau ada yang teman-teman yang ingin bertanya ataupun nanti misalkan tidak di kesempatan ini, maka saya terbuka lebar untuk teman-teman bertanya kapanpun juga. Baik, mungkin untuk mengawali ini adalah saya sedikit ingin memperkenalkan diri saya terkait background akademik saya yang sehingga membuat saya diberi amanah saat ini untuk menjadi teman belajar rekan-rekan sekalian di mata kuliah fisiologi hewan. Seperti rekan-rekan sekalian, saya juga alumni biologi, tapi mungkin bedanya teman-teman di teknik biologi, saya di jurusan biologi murni. Saya menempuh biologi murni S1 di jurusan biologi Universitas Brawijaya Malang. Dan selama S1, ketika S1 saya mengerjakan skripsi tentang ekologi. Lebih tepatnya adalah pemanfaatan dalil-dalil agama, meliputi ayat Al-Quran, kemudian hadis, kemudian juga kitab-kitab kalam-kalam ulama yang ada di kitab kuning. Jadi saya mengekstraksi, memilah-milah mana saja yang berkaitan dengan ekologi atau konservasi lingkungan, sehingga kemudian saya susun menjadi sebuah buku dan alhamdulillah selesai dan saya bisa lulus ya, pada tahun 2011. Kemudian setelah lulus S1 saya langsung berangkat pesantren selama 1 tahun untuk persiapan bahasa Arab. Kemudian setelah 1 tahun saya pulang lanjut S2 dengan beasiswa dari beasiswa unggulan atau dari Kemendikbud ya. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan yang berulang kali sudah saya sampaikan, mungkin kalau ada di antara rekan-rekan sekalian yang kemarin ikut acara sharing beasiswa yang kita selenggarakan dengan himpunan, jadi untuk kalian yang nanti bercita-cita untuk kuliah lanjut sampai S2, maka saya sarankan adalah jangan pernah memikirkan atau jangan pernah berpikir bahwa kalian S2 dengan biaya sendiri. Percayalah bahwa di luar sana itu banyak sekali beasiswa-beasiswa yang hanya perlu kita jemput. Jadi jangan pernah menggunakan dana sendiri untuk kuliah S2. Kalau teman-teman ingin kuliah S2, ya kuliah S2 dengan biaya dari beasiswa. Oleh karena itu bagi teman-teman yang mungkin seperti saya berasal dari keluarga yang kurang mampu, maka jangan khawatir,
tetap silakan bercita-cita setinggi mungkin. Jadi jangan khawatir, nanti akan ada beasiswa banyak yang siap kalian untuk kalian dapatkan. Jadi kalian bisa beasiswa, kalian bisa kuliah tanpa harus memikirkan tentang biayanya. Dan ketika S2, saya mengerjakan atau membuat buku ajar, yaitu buku pengayaan tepatnya, buku pengayaan untuk mata kuliah bioinformatika. Alhamdulillah kita di UIN 1 belum ada mata kuliah ini, semoga nanti tahun depan atau 2 tahun lagi akan ada mata kuliah ini. Intinya dengan mata kuliah ini alhamdulillah saya bisa lulus dengan S2. Jadi dengan tes ini. Kemudian untuk selanjutnya selang 1 tahun, jadi selama 1 tahun sejak lulus dari S2 saya menjadi asisten profesor di asisten dosen di UM, jadi di S2 di Pascasarjana di alma mater saya. Selama 1 tahun saya mengajar, kemudian persis tahun berikutnya, jadi 2015, tahun semenjak saya lulus S2, saya dapat kesempatan untuk berangkat ke Jepang, tepatnya di Tokyo, di University of Tokyo, dengan beasiswa LPDP waktu itu dari Kementerian Keuangan. Selama 2 tahun setengah di sana saya bekerja dengan topik tentang tulang. Oleh karena itu mungkin inilah yang menyebabkan saya diberi amanah untuk mengajar atau belajar dengan rekan-rekan sekalian untuk topik hewan-hewanan. Ya, karena selama di Tokyo saya bekerja dengan tikus. Tikus itu kemudian kita beri perlakuan sehingga tulangnya menjadi patah. Kemudian kita beri senyawa, karena sensei saya punya senyawa, yang senyawa itu memiliki kemampuan untuk bisa menumbuhkan pertumbuhan tulang menjadi lebih cepat. Ya. Jadi yang normalnya tulang itu akan tumbuh secara lambat, tapi ketika kita beri perlakuan dengan senyawa kimia yang kita miliki, maka tulang yang patah tadi bisa menjadi lebih cepat tumbuhnya. Ya. Kemudian selang 1 tahun kemudian, jadi saya selama 1 tahun saya bekerja di tempat lain. Kemudian setahun setelah saya lulus, saya berangkat lagi ke Jerman, juga lagi-lagi mendapatkan fellowship. Jadi ketika S1 saya dapat beasiswa PPA dari Kemendikbud. Kemudian kalau beasiswa selama S2 yang pertama saya mendapatkan beasiswa unggulan dari Kemendikbud. Kemudian juga ketika S2 yang kedua saya mendapatkan beasiswa dari LPDP. Semuanya beasiswa penuh ya, kecuali yang ini parsial. Kemudian ketika terakhir kemarin ketika fellowship, saya bekerja selama 3 tahun dengan fellowship atau beasiswa dari Uni Eropa. Jadi kalau teman-teman tahu Uni Eropa itu apa, jadi Uni Eropa itu kumpulan negara-negara Eropa. Ya, jadi tidak semua negara di Eropa itu bergabung. Ya, karena misalkan contohnya negara Swiss itu tidak masuk Uni Eropa, tapi mayoritas negara Eropa itu masuk Uni Eropa. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat ada ASEAN, ya ASEAN itu kan seperti kumpulan-kumpulan negara ya. Tapi ada negara di ASEAN yang tidak masuk, ada negara di Asia Tenggara yang tidak masuk ASEAN. Mungkin awalnya dulu Timur Leste. Ketika baru merdeka dia belum termasuk menjadi anggotanya ASEAN. Seperti semacam itulah Uni Eropa itu. Jadi selama di sana, selama di Jerman, saya bekerja selama 3 tahun dan saya bekerja lagi-lagi dengan tikus. Cuma kasusnya berbeda. Di sini tikusnya kita beri perlakuan sehingga dia mengalami kanker, tepatnya kanker pankreas. Kemudian kita beri senyawa kimia karena kita membuat senyawa kimia baru, dan dengan senyawa kimia itu alhamdulillah kanker pankreas yang seringkali ukurannya besar, sulit disembuhkan, dengan senyawa kimia itu juga ukurannya menjadi lebih kecil dan peluang untuk sembuh total bisa menjadi lebih tinggi ya. Mungkin ini background akademik saya, sehingga nanti kalau teman-teman ada pertanyaan tentang biologi, khususnya biologi yang berkaitan dengan skripsi saya, tesis saya, maupun tesis yang kedua saya, dan juga topik riset yang terakhir, maka saya silakan teman-teman bisa bertanya kapanpun. Lebih saya rekomendasikan teman-teman menghubungi saya lewat WhatsApp. Pasti saya balas meskipun mungkin akan ada agak lama. Jadi mohon dimaklumi untuk waktunya, untuk delaynya. Ya. Kemudian selain mendalami bidang akademik, saya juga mendalami bidang non akademik ya, karena sejak SMP sampai SMA sekitar 5 tahun setengah, 5 tahun saya pesantren di Pondok Pesantren Salafiyah Miftahul Huda Malang, yang pondok yang terkenal dengan metode hisabnya. Jadi sejak meskipun saya backgroundnya adalah NU, tapi karena saya terbiasa di pondok, saya terbiasa menggunakan ilmu hisab, ilmu penghitungan kalender, maka saya tidak merasa kaget bila mana di Indonesia ini ada perbedaan pandangan, ada yang fanatik ada yang menggunakan metode hisab untuk menentukan Ramadan, ada yang menggunakan metode ru'yah untuk menentukan Ramadan. Jadi sebagai orang NU saya mendalami dua-duanya, karena memang dua-duanya itu merupakan ilmu. Jadi itulah bedanya antara ilmuwan sama yang tidak. Kalau yang fanatik salah satunya, yaitu pasti karena tidak menyadari betapa ilmu itu sangat beraneka ragam ya. Jadi ilmu itu beraneka ragam sehingga
kalau semakin kita mendalami ilmu, maka semakin kita tidak menjadi fanatik terhadap suatu hal. Ya, kecuali kalau kita sudah ngomong tentang tauhid, maka tauhid tidak boleh kita kompromikan. Kemudian seperti tadi, setelah lulus S1 yang pertama, saya mendalami bahasa Arab di Pondok Pesantren Darul Ghawa Dakwah, karena waktu itu sebenarnya saya berencana untuk berangkat ke Yaman untuk pesantren di sana. Hanya saja karena takdir Allah berkata lain, setelah 1 tahun saya malah ternyata saya tidak bisa berangkat ke Yaman, dan ketika itu saya ditawari oleh profesor untuk lanjut S2 dengan beasiswa unggulan, dan alhamdulillah saya bisa lolos beasiswa unggulan. Kemudian karena saya masih ingin mendalami Al-Quran, sebelum saya mulai kuliah di S2 UM, maka saya mendalami Al-Quran selama 3 bulan secara intensif untuk tazkiyah Al-Quran bin Nazar dan juga untuk tahfidz Al-Quran bil ghaib selama 3 bulan itu. Kemudian sampai detik ini saya mengabdi di Yayasan Nurul Hidayah Mahmudiyah, dan alhamdulillah saat ini mohon doa restunya kami sedang mendirikan atau menginisiasi atau meresmikan pondok pesantren tahfidzul Quran untuk putri. Jadi silakan teman-teman sekalian yang nanti memiliki saudara yang mungkin ingin mencari pondok pesantren untuk siswi MI atau siswi SMP. Jadi kami bekerjasama dengan MI di dekat pondok pesantren ini dan juga dengan SMP Islam Ma'arif di dekat yayasan ini untuk untuk kerjasama kami mendidik Al-Qur'annya, kemudian teman-teman bisa bermukim di tempat pondok pesantren, kemudian untuk sekolahnya mereka sekolah di luar pesantren. Ya, mungkin inilah background akademik dan non akademik saya. Jadi teman-teman yang ingin diskusi, ingin sharing tentang apapun yang berkaitan dengan bahasa Arab ataupun mungkin dengan Al-Quran dan lain sebagainya, dengan keorganisasian, dengan bagaimana langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk membangun pondok pesantren dan sebagainya, maka insya Allah juga saya bisa diskusi, dan insya Allah selama saya ada waktu, insya Allah saya pasti akan dengan senang untuk menanggapi diskusi teman-teman. Baik, jadi itu secara umum perkenalan dari saya, karena mayoritas dari kelas 5A ini belum pernah kuliah dengan saya. Kemudian untuk tata tertibnya insya Allah sangat fleksibel. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, kita lakukan bersama-sama. Di awal kita akan membaca doa. Saya awali dengan tawasul terlebih dahulu, kemudian kita niat belajar bersama-sama, dia belajar dan mengajar, dan juga nanti akan kita akhiri dengan membaca doa yang bersama-sama. Insya Allah semua teksnya nanti akan saya sediakan. Jadi teman-teman nanti tidak perlu khawatir. Kemudian saya juga termasuk dosen yang sangat fleksibel. Jadi teman-teman tidak usah khawatir, jangan terlalu tegang ketika selama perkuliahan. Ya, insya Allah. Ya, meskipun mungkin saya bukan tipikal dosen yang yang humoris ya, yang suka humor, karena mungkin cenderung kaku, tapi saya percayalah kakunya saya itu tidak strict ya, tidak kejam ya. Oleh karena itu saya sangat terbuka bila mana teman-teman nanti datang ke kampus, datang ke kelas saya dengan menggunakan pakaian kaos oblong maupun sandal ataupun lain sebagainya ya. Intinya bajunya harus sopan. Sopan artinya menutupi aurat. Jadi kalau teman-teman menggunakan kaos oblong tapi transparan, maka bukan oblongnya itu yang dilarang, tapi transparannya itu yang saya keberatan. Oleh karena itu nanti mohon dikondisikan. Jadi silakan datang dengan pakaian apapun, dengan sandal atau sepatu terserah jenengan, warnanya bebas terserah jenengan, tapi mohon untuk tidak menggunakan yang transparan. Yang penting auratnya tertutup. Ini seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian juga ini, tapi mohon untuk masalah berisik itu mohon untuk diperhatikan. Jadi mohon untuk menjaga ketenangan di kelas, terutama ketika ada teman-teman kalian yang sedang presentasi, maka mohon untuk dihormati. Jadi mohon untuk tidak membuat forum sendiri di dalam kelas, kecuali bertanya, kecuali untuk hal-hal yang lain yang berkaitan dengan presentasinya ya, seperti itu. HP juga mohon di silent. Kemudian tepat waktu, jika hadir langsung saja, tidak usah salam, atau ya silakan salam kemudian silakan langsung duduk saja, tidak perlu minta salim atau dan lain sebagainya ya. Ya, keributan kelas tidak. Kemudian ya, untuk kehadiran mohon teman-teman sekalian hadir minimal 13 kali pertemuan. Jadi teman-teman semuanya punya jatah untuk tidak masuk selama 3 kali. Cuman untuk jaga-jaga, kita nggak tahu apa yang terjadi di masa depan. Jadi jangan gampang-gampang untuk menggunakan jatah bolos tadi ya. Jadi karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau teman-teman misalkan sudah pernah bolos absen ya, absen berarti tanpa keterangan, tidak izin dan tidak sakit, bolos 3 kali, kemudian yang keempat teman-teman nanti terpaksa harus bolos misalkan, atau terpaksa harus izin, itu nanti saya agak
agak berat untuk memberikan izin. Tapi kalau teman-teman memang pernah izin 3 kali, ya karena ada kegiatan macam-macam, kemudian nanti yang keempat bolos, maka saya tidak masalah karena yang ketiga izin tadi tidak saya hitung sebagai tidak masuk. Ya, jadi mohon untuk diperhatikan terkait kehadirannya itu. Kemudian tidak ada ujian susulan untuk UTS dan UAS. Jadi mohon nanti teman-teman kalau sudah saya berikan jadwal UTS dan UAS, kita sepakati bersama untuk kita hadir bersama-sama. Ya, insya Allah UTS-nya nanti tidak sebanyak soal UTS sama soal UAS tidak banyak-banyak, berbeda dengan semester lalu. Saya mungkin memberikan soal UAS yang sangat banyak, tapi untuk semester ini insya Allah tidak terlalu banyak. Oleh karena itu mohon jangan sampai ada yang meminta susulan, kecuali untuk udzur yang syar'i. Kemudian semester ini saya usahakan, karena insya Allah saya dibantu oleh asisten pada semester ini. Jadi untuk semester ini insya Allah untuk makalah dan laporannya teman-teman sekalian nanti insya Allah akan segera saya berikan dengan nilai dan feedback dari saya secepat mungkin. Kemudian setelah saya berikan dengan semuanya nilai itu, mohon untuk teman-teman telaah. Jadi saya beri waktu 1 pekan atau 1 minggu semenjak saya berikan nilai itu untuk teman-teman bisa komplit ya. Hal itu juga berlaku untuk nilai UTS maupun nilai UAS ya. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Saya mau izin minum dulu. Belum ada pertanyaan, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, itu kita lanjutkan dulu. Ini adalah doa yang nanti akan kita baca di akhir pertemuan. Oke, baik. Mari kita mulai. Maka pada hari ini kita akan mulai hari ini sampai semester ke depan, 1 semester ke depan, kita akan belajar bersama untuk mata kuliah biofisiologi hewan, yang mana teman-teman tahu bahwa mata kuliah ini memiliki 3 SKS, berarti 3 kali 50 menit, total 150 menit atau 2 jam setengah. Waktu yang sangat lama untuk kita berada di kelas dengan hanya ceramah semata. Oleh karena itu nanti mayoritas kita akan diskusi kelompok ya. Oleh karena itu nanti satu hari nanti akan ada 2 kelompok presenter ya, tidak setiap minggu, tapi ada 8 minggu yang akan kita isi dengan presentasi dari teman-teman presenter. Kemudian teman-teman juga sudah tahu bahwa mata kuliah ini memiliki prasyarat mata kuliah yang lain, yaitu mata kuliah biologi umum. Jadi karena teman-teman sudah lulus biologi umum, insya Allah teman-teman nanti akan bisa belajar mata kuliah ini dengan lebih mudah ya. Kita tahu di sini fisiologi hewan, kita tahu bahwa pada sistem klasifikasi manusia itu seringkali dimasukkan juga dalam kelompok hewan. Mengapa? Ya karena memang secara fisik maupun secara fisiologis dan anatomis manusia lebih cocok atau lebih mirip dengan hewan dibandingkan dengan tumbuhan maupun kelompok-kelompok makhluk hidup yang lainnya. Oleh karena selama ini, selama mata kuliah ini kita akan membahas ruang lingkup fisiologi yang berkaitan dengan sistem di dalam tubuh kita melalui permeabilitas dan transport, seperti juga membahas tentang permeabilitas dan transport, ion dan perangsangan membran, serta proses-proses fisiologis yang terjadi dalam tubuh hewan, baik pada hewan avertebrata maupun vertebrata. Ya, kita tahu bahwa di tubuh kita ini kan yang sebenarnya yang menjalankan proses kehidupan kita kan tidak jauh-jauh dari ion, dari protein, dari karbohidrat, dari molekul-molekul kecil yang mereka itu untuk menghindari titik jenuh mereka di sebuah titik di tubuh kita, mereka seringkali harus berpindah. Dengan mereka berpindah, mereka memiliki fungsi yang berbeda. Dengan kemudian nanti mereka akan kembali ke tempat semula untuk menjalankan fungsi yang lama. Kemudian nanti mungkin dia akan dihancurkan bila mana dia sudah tua atau sudah rusak. Nanti akan dibuat produk yang baru yang menggantikan peranannya dia. Kemudian nanti juga akan berpindah ke tempat lain lagi. Sehingga oleh karena itu kita akan membahas tentang permeabilitas, transport, dan juga ion, dan juga nanti membahas tentang senyawa-senyawa kimia apa yang ada di tubuh kita yang berfungsi untuk menjadi hormon dan mengatur mood, mengatur emosi dan lain sebagainya. Oleh karena itu kalau kita membahas lebih detail, maka kita akan membahas tentang homeostasis, kemudian juga sistem saraf, karena kita hidup juga pasti memerlukan sistem saraf, juga sistem otot dan gerak. Ini meliputi muskuloskeletal, jadi yang melibatkan otot dan juga kerangka, kemudian darah dan cairan tubuh yang lain, limfatik misalkan, kemudian sistem indera, kemudian sistem hormon, sistem pencernaan dan nutrisi, sistem respirasi, sistem sirkulasi, sistem ekskresi, osmoregulasi, dan juga sistem termoregulasi dan endokrin dan lain sebagainya. Ya, kurang lebih akan semacam ini, nanti akan kita jabarkan di yang lain. Nah, ini adalah penjabaran daripada batasan-batasan yang diberikan oleh tim dari program studi. Maka insya Allah agenda kita akan semacam ini. Kita akan bertemu setiap hari Sabtu. Hari ini kita berada di pertemuan yang pertama, maka kita masih membahas tentang ketentuan perkuliahan.
Untuk pekan depan kita akan bertemu dan membahas tentang organisasi di level kimia, sel, dan jaringan di dalam tubuh kita. Untuk pekan depan juga masih berupa ceramah seperti yang ada pada hari ini. Kemudian pekan berikutnya, pekan ketiga kita akan bertemu untuk membahas tentang sistem kerangka, yang mana sistem kerangka ini merupakan keahlian saya di bidang kerangka karena sejak saya belajar di Tokyo saya mendalami tentang kerangka. Bukan kerangka secara utuh sebenarnya yang saya pelajari. Saya lebih spesifik pada satu sel yang bertugas untuk membentuk kerangka baru atau membentuk tulang baru, yaitu sel yang namanya osteoblast. Di akhir sesi kita akan ada kuis. Kuis ini nanti insya Allah online, ya, jadi mohon nanti ketika teman-teman datang di kelas untuk sesi yang ketiga, teman-teman membawa smartphone-nya masing-masing atau apapun itu. Jadi teman-teman nanti akan saya beri waktu untuk mengerjakan kuis kurang lebih sekitar 15 menit di akhir sesi ketiga. Materinya apa? Materinya adalah materi pertemuan kedua, yaitu tentang organisasi di level kimia dan juga sistem kerangka. Kita nanti akan punya 6 kuis, dan masing-masing kuis itu merupakan akan berisi tentang 2 topik sebelumnya, ya. Topik di hari yang sama dan topik sebelumnya. Kemudian kuis yang kedua kita akan membahas tentang sistem integumen dan sistem otot. Kuis yang ketiga materinya adalah sistem endokrin dan sistem saraf. Materi yang keempat materinya adalah sistem limfatik dan imun dan juga sistem kardiovaskuler. Kemudian kuis kelima dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Jadi oleh karena itu, karena kita memiliki 14 pertemuan total selain UTS sama UAS, maka nanti kita teman-teman akan diberi tugas individu. Jadi ini perorangan, bukan kelompok. Teman-teman akan diberi tugas untuk membuat resume. Jadi secara total karena kita ada 14 perkuliahan, maka teman-teman akan memiliki resume 14. Jadi resume yang pertama, resume materi pertama, teman-teman beri nama resume 01. Resume untuk materi yang kedua, resume 02 dan seterusnya dan seterusnya. Nanti pola penamaan bisa teman-teman lihat di bagian belakang, akan saya jelaskan. Kemudian nanti kita akan adakan praktikum, karena nanti kita memiliki praktikum yang berbeda, maksudnya kita gunakan hari lain, karena kita nggak bisa menggunakan praktikum di hari Sabtu. Maka untuk praktikum nanti bisa kita lakukan di hari lain. Oleh karena itu nanti kita bisa mundur, ya. Kita kan bisa pakai waktunya ini, slot ke-15 ini kita gunakan untuk mata kuliah lain. Sebagai contoh seperti ini, kan seharusnya kan kita hanya punya total pekan aktif adalah 16 pekan aktif. Setelah itu kita harus sudah masa tenang, karena dosen-dosen harus mengoreksi dan harus membuat penilaian. Maka oleh karena itu, karena kemarin kita tertunda satu pertemuan, maka ini kan pertemuan pekan kedua kita gunakan untuk kuliah pertama. Kalau kita gunakan, jadi kalau kita ajukan satu persatu, jadi minggu kedua untuk kuliah untuk materi pertama, minggu ketiga untuk materi kedua, minggu keempat untuk materi keempat, minggu kelima untuk minggu kelima untuk materi keempat, minggu keenam untuk materi kelima, minggu ketujuh untuk materi keenam dan seterusnya, sehingga nanti minggu ke-15 atau pekan ke-15 kita bisa pakai untuk kuliah minggu ke-15 berarti untuk kuliah ke-14, pekan ya seperti itulah intinya. Kita ajukan kita undurkan satu perkuliahan, jadi insya Allah kita tidak perlu ada kuliah pengganti di luar hari Sabtu. Hanya mungkin saja bedanya kalau kita misalkan pekan depan saya memang tidak bisa masuk karena Sabtu depan mungkin saya berhalangan hadir. Jadi kalau Sabtu depan memang kita berhalangan hadir, maka nanti insya Allah kita bisa akan gunakan waktunya UTS atau waktunya UAS untuk kuliah pengganti. Karena kan UTS nanti insya Allah akan saya buat online, dan UAS pun juga akan saya gunakan online. Jadi resminya on hari yang sama, yaitu hari Sabtu ketika UAS sama UTS itu adalah hari yang kosong. Jadi insya Allah nanti bisa kita gunakan sebagai kuliah pengganti bila mana kita tidak bisa menemukan kuliah pengganti yang lain, ya. Karena saya sangat sulit menemukan kuliah hari lain di selain hari Jumat Sabtu, jadi mohon maaf dan mohon dimaklumi. Karena saya mengajar di 2 kampus saat ini, jadi selain hari Jumat dan Sabtu saya berada di kota yang lain, ya. Seperti itu. Mungkin sampai di sini kita akan ada resume 14 resume. Jadi ingat, resume adalah tugas individu, dan resume dari saya syaratnya adalah satu, tidak mencontoh temannya, meskipun nanti teman-teman akan bisa melihat notulen dari teman-teman notulis, tapi teman-teman mohon untuk membuat resume dengan bahasanya sendiri-sendiri. Mohon untuk menulis dalam bentuk paragraf. Jadi please jangan menggunakan pola bullet and numbering yang mungkin teman-teman sering gunakan kalau untuk membuat poin per poin. Tapi untuk makalah ini, untuk resume ini, mohon untuk diubah menjadi format berparagraf. Ya, jadi paragraf itu berarti kalimatnya nyambung-menyambung, kemudian nanti diakhiri menjadi titik, dan mungkin nanti teman-teman bisa memulai. Mohon maaf.
Ya, jadi seperti itu. Lah, tidak ada syarat minimal dari saya. Jadi resume itu silakan teman-teman membuat satu paragraf saja kalau memang teman-teman anggap cukup, silakan. Tapi kalau dari saya syaratnya hanyalah eh, harus dalam bentuk paragraf dan juga eh, sebisa mungkin teman-teman bisa membaca atau bisa memahami apa yang teman-teman tulis di resume itu. Karena tujuan utama dari resume itu adalah tujuan untuk memudahkan teman-teman berlatih untuk mempersiapkan nanti pembuatan skripsi teman-teman nanti, karena kan ini semester 5, berarti sudah setahun lagi persis teman-teman akan mulai mengerjakan skripsi. Seperti itu. Kemudian kan ada satu praktikum. Praktikum nanti akan kita kerjakan di hari Senin. Insya Allah nanti akan saya usahakan kita kosong di hari Senin. Nanti kita sepakati. Maka di praktikum di hari yang sama kita akan adakan pretest, ya. Kita awali dengan pretest, kemudian kita akhiri dengan post-test. Dan nanti setelah praktikum teman-teman wajib untuk membuat laporan praktikum secara berkelompok. Ya. Oleh karena itu tugas individu teman-teman, ya ini ada kesalahan ya. Jadi mungkin ini resumenya hanya ada 13. Jadi untuk praktikum tidak perlu ada resum karena sudah terwakili dengan makalah. Jadi ini ralat. Insya Allah nanti akan saya update, baru akan saya berikan ke jenengan. Semua materi kuliah saya nanti akan tidak saya berikan dalam bentuk PDF maupun PPT. Jadi saya tidak akan memberikan file. Tapi akan saya berikan, saya unggah ke YouTube, akun channel YouTube saya. Jadi sehingga nanti teman-teman kalau ingin belajar tinggal melihat di akun channel YouTube saya. Di akun channel Hamparo Hamparo yang ini. Ya, ini merupakan moto saya, yaitu Hazamin Fadli Robi. Jadi moto saya adalah kalau kita pernah belajar, sebisa mungkin apa yang kita pelajari kita share ke yang lainnya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa ilmu itu harus disimpan. Jadi ilmu itu harus selalu dibagikan ke yang lainnya. Oleh karena itu saya akan unggah semua materi kuliah saya di YouTube sehingga semua orang tidak saja di kelas ini tapi di tempat lain pun juga bisa mengakses. Monggo, ini apa Mbak? Waktunya habis atau pertanyaan? Aman, baik. Kemudian seperti itu, kemudian kita nanti akan bagi lagi kelompok. Jadi akan ada satu kelompok yang ini kelompok praktikum, sudah satu kelompok berarti. Nanti akan ada kelompok notulis, ya. Kelompok yang sama yaitu kelompok praktikum akan juga berperan untuk menjadi notulis di hari yang sama, ya. Oleh karena itu kita teman-teman lihat ini tugas notulis, kita fokus dulu di tempat yang tidak ada presentasinya. Jadi misalkan pekan ini pertemuan keempat dan ketiga dan keempat kan tidak ada presenter, tidak ada presentasi mahasiswa. Jadi kelompok yang bertugas adalah kelompok 1, 2, dan 3 dan 4. Kemudian nanti sisanya yaitu kelompok 5 dan 6 bertugas di pekan ke-10 dan kelompok ke-7 dan 8 bertugas di kelompok 15. Jadi ini semuanya, sorry ini ada kesalahan ini. Ya ini masih ada kesalahan ini, mohon maaf ya ini. Jadi kelompok 7, 8 ini saya mungkin gini. Mulai pekan depan kelompok 1 bertugas. Kelompok 1 dan kelompok 2 bertugas bagian tertulis. Kelompok 2, kemudian kelompok 3 dan keempat bertugas ketika kita membahas sistem kerangka. Kemudian kelompok 4 dan 5 dan 6 akan bertugas ketika kita membahas tentang sistem otot. Kemudian kelompok 7, 8 akan bertugas bagian tertulis ketika kita membahas sistem limfatik. Jadi ini ada kesalahan masih, saya baru sadar. Nanti akan saya edit dan akan saya berikan ke jenengan insya Allah besok terakhir dengan versi yang sudah saya revisi. Ya. Jadi teman-teman sudah memiliki tugas 2, yaitu tugas membuat resume dan juga tugas menjadi notulis, ya, seperti itu. Dan ini semuanya tugas individu, meskipun kalau yang notulis ini kan satu kelompok yang sama, tugasnya sama-sama membuat notulis, tapi setiap anggota kelompok harus membuat notulen sendiri-sendiri. Kemudian kita akan ada kelompok yang kedua, atau saya sebut kelompok yang pertama, gampangannya kelompok yang pertama. Jadi kelompok praktikum itu kelompok yang ketiga, kelompok praktikum dan notulis. Kelompok yang pertama yaitu kelompok untuk membuat makalah yang pertama dan juga presentasi yang pertama. Kelompok pertama adalah kelompok 1, 2, kelompok 3, 4, 5, 6, dan kelompok 7, 8. Akan kita bagi menjadi 8 kelompok, sehingga satu kelompok nanti akan ada 3 atau 4 mahasiswa dan mahasiswi. Kemudian di saat yang bedanya dengan semester kemarin, mungkin ada sudah yang pernah ikut mata kuliah saya. Untuk semester ini, ketika kelompok 1 presentasi, nanti akan ada kelompok lain yang bertugas untuk menjadi pembanding atau menjadi reviewer, ya. Karena semester ini kita menerapkan metode peer review, yaitu metode penilaian teman sejawat. Jadi teman sejawat atau teman sederajat atau teman satu kelas itu bertugas untuk menilai bagaimana performance daripada kelompok presenter. Jadi satu kelompok menilai satu kelompok yang lain, ya. Jadi misalkan kelompok 1 presentasi, maka kelompok 7 akan mengoreksi makalahnya, ya. Kemudian akan memberikan tanggapan terkait makalahnya. Jadi makalahnya kurang apa saja, ditulis sarannya apa, ya. Jadi membuat saran-saran.
Kemudian juga nanti ketika presentasi, kelompok 7, semua anggota kelompoknya, ingat semua anggota kelompok wajib untuk bertanya. Jadi yang hukumnya wajib bertanya ketika sesi diskusi adalah kelompok pembanding. Anggota yang lain atau audiens yang lain atau mahasiswa lain yang tidak bertugas, itu hukumnya sunnah atau mubah untuk bertanya. Jadi silakan kalau yang mau bertanya, silakan bertanya. Selama kita masih punya waktu, maka kita persilakan untuk bertanya. Tapi yang wajib adalah anggota dari kelompok pembanding. Kemudian nanti sesi kedua, kelompok yang kedua presentasi, yang bertugas adalah kelompok 8. Jadi kelompok kedua membuat makalah, yang mengoreksi adalah kelompok 8. Kelompok ke-1 membuat makalah, yang mengoreksi adalah kelompok 7. Dan saya sebagai dosen juga akan melakukan hal yang sama. Saya akan mengoreksi untuk memberikan nilai dosen, dan saya juga akan melihat bagaimana presentasi teman-teman sekalian. Oleh karena itu tugasnya semacam itu. Dan nanti hal yang sama juga berlaku untuk berikutnya. Kelompok ketiga presentasi yang jadi reviewer kelompok 5. Kelompok 4 presentasi yang menjadi reviewer kelompok 6, dan begitu seterusnya. Kemudian nanti untuk presentasi yang kedua, yaitu dimulai di pekan ke-11 ini, kita akan bentuk kelompok baru yang kita sebut sebagai kelompok kedua. Ya, jadi kelompok kedua merupakan kelompok untuk presentasi kedua dan makalah kedua. Maka dengan konsep yang sama akan kita terapkan hal yang seperti itu. Dan dengan cara seperti ini, insya Allah tidak akan ada satu orang yang bertugas ganda di hari yang sama, ya. Karena kan kita menggunakan pengelompokan yang berbeda. Jadi insya Allah akan seperti itu. Materi yang akan kita bahas selama 1 semester ini, pekan depan kita akan bahas tentang organisasi di level kimia, sel dan jaringan. Kemudian kita masuk ke sistem kerangka, sistem otot, sistem integumen meliputi kulit, sistem saraf, sistem endokrin, kemudian sistem kardiovaskuler atau jantung dan darah, sistem limfatik dan imun, ya. Kemudian sistem respirasi, sistem pencernaan, sistem urinaria dan juga sistem reproduksi. Bila mana nanti mungkin ada informasi tambahan, nanti akan saya tambahkan, akan saya unggah langsung di akun YouTube saya. Dan untuk mata kuliah ini, untuk jadwal-jadwal yang ketika saya tidak bertugas untuk sebagai pemateri utama atau pemateri tunggal, pun saya juga akan mengunggah materi kuliah yang saya buat di YouTube. Jadi insya Allah silakan teman-teman yang ingin membaca, ingin melihat di YouTube, insya Allah saya sangat rekomendasikan. Jadi insya Allah dengan rencana yang semacam ini, saya berharap teman-teman akan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Saya berharap seperti itu insya Allah. Karena dengan rencana seperti ini, dengan strategi seperti ini, paling tidak teman-teman akan mendapatkan banyak sekali sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar pasti dari buku textbook. Kemudian yang kedua, seperti yang misalkan pekan depan, saya sebagai pemateri tunggal, maka teman-teman pasti bisa, insya Allah saya berharap akan mendapatkan manfaat ataupun pemahaman dari penjelasan saya. Kemudian nanti juga akan teman-teman bisa mengulang ceramah materi yang sama, mungkin dengan ceramah yang berbeda karena akan saya buat di hari lain untuk videonya, sehingga teman-teman paling tidak akan mendapatkan informasi yang berbeda dari YouTube. Ditambah juga di saat itu teman-teman juga akan mendapatkan notulen dari teman-teman notulis, ya, dari kelompok 1 dan kelompok 2. Atau mungkin kita edit sekarang aja ya. Nanti aja untuk ini biar enggak. Ya nanti aja biar tidak sulit. Jadi mulai pekan kedua juga akan ada materi belajar dari teman-teman notulis, yaitu dari notulen berupa notulennya. Jadi teman-teman akan memiliki sumber belajar yang ketiga, yaitu notulen. Tapi kalau teman-teman nanti ada sesi diskusi, sesi presentasi, maka teman-teman juga akan mendapatkan sumber belajar baru, yaitu dari kelompok presenter pastinya, dan juga kemudian dari kelompok pembanding. Jadi insya Allah dengan strategi seperti ini, lagi-lagi teman-teman akan semakin terpapar oleh informasi baru, dan semoga teman-teman bisa menjadi lebih paham untuk mata kuliah kita. Kemudian strategi ini juga saya yakini bisa membuat teman-teman juga semakin aware terhadap presenter, yang mungkin selama ini ketika ada presentasi, mungkin teman-teman yang duduk di belakang sedikit sudah mulai ngantuk dan lain sebagainya, sehingga sudah mulai hilang konsentrasi. Tapi dengan kita melibatkan semakin banyak mahasiswa di satu hari yang sama, maka semakin banyak dari kita yang akan melihat fokus ke depan, mendengarkan presentasi, mencatat presentasi, dan juga mereview daripada pekerjaan dari teman-teman yang lainnya. Lagi-lagi ini akan, insya Allah saya berharap nanti akan saya evaluasi di akhir semester. Jika memang ini tidak maksimal, maka insya Allah semester depannya lagi, jika kita bertemu, insya Allah kita akan bertemu dengan pendekatan yang berbeda lagi. Ya, seperti itu. Nah, hanya saja ini yang nanti tugasnya semua yang lain. Jadi nanti ada tugas individu yang lain, yaitu
ketika kelompok 1 dan ketika kelompok 1 presentasi di depan, maka selain kelompok 1, yaitu kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, semua anggotanya wajib untuk mengirimkan nilai ke saya, yaitu nilai tentang bagaimana penampilan selama presentasi dari kelompok 1. Nanti semua nilai akan dikumpulkan lewat Google Form. Jadi saya berikan Google Form, jadi teman-teman silakan nanti mengisi di Google Form itu nilai dari masing-masing personel kelompok presenternya. Kemudian semua tugas dari semester ini juga nanti teman-teman kumpulkan dengan cara mengunggah lewat Google Form juga, sehingga nanti mohon untuk mengumpulkan di waktu yang kita sepakati. Jangan sampai tidak mengumpulkan tugas. Kalaupun teman-teman repot, usahakan udah membuat sebisanya, kumpulkan ya. Karena kalau teman-teman sampai tidak mengumpulkan tugas, itu nanti sangat mengurangi nilai teman-teman sekalian. Jadi insya Allah akan seperti itu rencana perkuliahan kita untuk semester depan. Monggo, semester ini. Monggo kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan bisa ditanyakan sambil saya tunggu ini. Aman? Insya Allah belum ada pertanyaan, Pak. Baik, alhamdulillah. Sebentar ini sudah saya biar sekalian. Jadi insya Allah akan seperti ini materinya. Ya. Kemudian kita masuk ke komponen penilaian. Berbeda dengan semester lalu, bagi teman-teman yang sudah pernah mengikuti mata kuliah saya semester lalu, untuk semester ini komponen penilaiannya ada 7. Jadi ada kehadiran, ada tugas, ada keaktifan, ada praktikum, ada kuis, dan juga ada UTS dan UAS. Kuis ini juga termasuk pretest dan posttest. Bedanya di sini mungkin berbeda dengan dosen-dosen yang lain. Nilai UTS sama UAS di mata kuliah ini tidak sedominan mata kuliah lain. Mungkin mata kuliah yang lain teman-teman akan mendapati nilai UTS dan UAS itu ada 15 atau 20%, atau mungkin 25%, atau mungkin bahkan 30%, ataupun juga bahkan lebih. Tapi bagi saya belajar dari semester kemarin, nilai semacam itu cenderung tidak adil bagi beberapa mahasiswa dan mahasiswi. Karena saya mengamati ada beberapa rekan-rekan sekalian yang sangat aktif menulis, resumnya bagus, makalahnya bagus, tapi mungkin ketika UTS-nya dia pas lagi kurang konsentrasi sehingga agak anjlok, tapi karena nilai atau bobotnya UTS itu sangat luar biasa tinggi sehingga nilainya sangat berkurang jauh. Jadi effort dia selama satu semester itu hancur hanya gara-gara ujian UTS dan UAS. Nah, saya tidak mau di semester ini seperti itu karena saya ingin mengapresiasi semua kinerja teman-teman. Jadi semua tugas yang diberikan pastinya akan membutuhkan effort dari teman-teman, menguras waktunya teman-teman, sudah menguras emosi teman-teman, sudah menguras pemikiran teman-teman, sehingga bagi saya itu semuanya layak untuk diberi reward berupa nilai. Oleh karena itu jumlah resum yang banyak sekali, yaitu 14 resum ya. Mohon maaf ini ada kesalahan. Oleh karena itu akan saya reward dengan bobot yang sama dengan UTS ya. Maaf, tidak. Ya, sama, yaitu bobotnya adalah 15%. Bedanya apa? Bedanya kalau UTS sama UAS itu sekali ya, sekali pertemuan UTS, sekali pertemuan UAS, meskipun materinya banyak, teman-teman belajarnya banyak, tapi notabene kalau teman-teman membuat resumnya bagus, maka teman-teman akan cukup belajar dari resumnya untuk bisa mempersiapkan untuk UTS-nya dan sebagainya ya. Sebagai contoh formula yang saya gunakan untuk penghitungannya, jadi untuk kehadiran, mengapa saya sebutkan kehadiran itu penting. Kalau teman-teman hadir sekali, maka otomatis teman-teman akan dapatkan nilai 100 dari saya. Jadi di lembar penilaian saya, masing-masing teman-teman sudah mendapatkan nilai 100 untuk hadir saja. Hadir meskipun tidak tanya, meskipun nggak ngapa-ngapain, pokoknya hadir saja, itu pasti mendapatkan 100 nilai. Jadi kalau teman-teman nanti full hadir 16 kali, maka teman-teman mendapatkan nilai 1600 nilai totalnya. Kemudian kita rata-rata, kita bagi 16, maka teman-teman mendapatkan nilai 1600 dibagi 16 sehingga nilai akhirnya adalah 100 dikali 0,10 karena bobotnya adalah 10%. Nanti untuk kita tambahkan untuk mendapatkan nilai final atau nilai yang akan muncul di smart kampusnya teman-teman. Untuk tugas ada resum 14 resum, dan sehingga satu resum akan dapat skor 100 maksimal yang terbaik. Resum akan saya nilai sendiri sehingga teman-teman nanti kalau misalkan mengumpulkan semua resum, teman-teman dapat 1400 dibagi 14 berarti nilainya adalah 100, kemudian dikali bobot 0,15 untuk teman-teman dapatkan nilai akhirnya.
Jadi kalau teman-teman misalkan tidak mengumpulkan satu resume saja, ya misalkan teman-teman biasanya dapat resume itu nilainya misalkan 80. Ya tinggal kali 80 kali 14 dibagi 14. Tapi kalau sempat nggak mengumpulkan satu kali, ya berarti 80 kali 13, tapi pembaginya tetap 14. Sehingga sangat merugikan teman-teman sekalian. Kemudian resume itu insya Allah semester ini akan saya baca, ya. Jadi mohon untuk hati-hati, karena semester lalu saya temukan ada beberapa mahasiswa, ya, yang mengumpulkan resume sama persis dengan resume yang dikumpulkan teman-temannya. Sudah mengumpulkannya sangat terlambat, bahkan sudah mengumpulkan setelah UAS, mengumpulkannya adalah mengumpulkan resume dari temannya. Persis identik, hanya beda covernya saja. Ya. Jadi mohon untuk dihindari, jangan sampai seperti itu. Kasihan teman yang dicontoh. Sudah temannya memberikan contoh, mbok yo dihormati. Ya. Jadi mohon untuk mengubah bahasanya menjadi bahasanya rekan-rekan sekalian sendiri. Ya. Jadi resume seperti itu, kemudian nanti ada keaktifan, yaitu ketika selama perkuliahan, kalau teman-teman tanya pasti akan saya poinkan. Kalau teman-teman tidak teman-teman nanti menjawab juga selama perkuliahan juga akan saya reward. Jadi mohon nanti semua itu ditulis oleh tim menulis supaya nanti saya tidak sampai luput untuk siapa-siapa yang berkontribusi selama perkuliahan. Kemudian juga selama presentasi juga sama, nanti mohon ditulis yang presentasi, mohon ditulis siapa yang bertugas sebagai moderator, sebagai operator, sebagai presenter pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Yang semester lalu masih saya yang menulis. Kalau semester ini mohon nanti tim presenter menyerahkan list itu ke kelas, ke grup kelas. Jadi semua kelas nanti tahu siapa yang bertugas. Kemudian nanti misalkan presenter pertama akan menjelaskan slide keberapa. Jadi mohon untuk sejak awal sudah diplot siapa yang bertugas untuk slide pertama, kedua, ketiga, keempat, kemudian yang kelima, keenam siapa, ketujuh, kedelapan siapa. Ya. Hal itu untuk menghindari bila mana ada rekan-rekan yang tidak hadir. Jadi nanti kita tahu kalau ada presenter yang telah dan dia bertugas untuk mata kuliah untuk slide tertentu, maka insya Allah nanti akan menjadikan penilaian bagi saya. Jadi akan saya nilai secara terpisah untuk person-person atau individu yang semacam ini. Insya Allah semester ini akan lebih ketat. Ketat itu apa? Ketat karena niatnya saya adalah untuk sebisa mungkin tidak sampai luput daripada mereward atau memberikan reward dari apa-apa yang teman-teman kerjakan. Jadi kalau teman-teman memang semangat, maka insya Allah teman-teman juga akan mendapatkan nilai yang bagus. Tapi mohon dipahami, nilai yang bagus itu bukan satu-satunya tujuan, karena saya ingin membiasakan teman-teman untuk biasa berproses. Ya. Mari kita hargai proses lebih mahal daripada nilai itu sendiri. Kemudian slide juga nanti dinilai bagaimana penampilan slide, bagaimana isinya, bagaimana tampilannya dan sebagainya, dan semuanya itu nanti akan dinilai oleh audien. Ya. Audien nanti akan menilai semua performance daripada tim presenter. Ya, seperti yang tadi saya sebutkan, nilainya adalah lewat Google Form. Kemudian praktikum, nilainya juga pasti nilai aktivitas selama praktikum, juga nilai selama pembuatan laporan. Ketika pembuatan laporan, ketika pembuatan makalah, nanti setiap anggota kelompok wajib menilai anggota kelompok yang lainnya. Lagi-lagi nanti akan ada form terpisah untuk menilai bagaimana kinerja rekan-rekan kalian ketika mengerjakan makalah dan juga ketika mengerjakan laporan. Hal ini lagi-lagi kita terapkan yang namanya peer review. Tapi mohon karena mungkin nanti mungkin akan ada bias, karena teman-teman kan mungkin akan ada, misalkan ada teman yang malas sekali atau ada teman yang rajin tapi teman-teman nggak suka sehingga nilainya direndahkan. Insya Allah teman-teman nggak ada yang seperti itu, tapi saya masih beranggapan bahwa bias itu mungkin. Oleh karena itu, kalau saya terapkan semua anggota kelompok harus saling menilai satu sama lain, ya sehingga silang, ya. Sehingga dengan seperti itu, maka bias itu tadi atau potensi bias tadi bisa kita minimalisir sehingga nilainya nanti insya Allah tetap adil, ya. Saya nanti hanya bisa menilai dari makalahnya, saya nanti hanya bisa menilai dari laporan praktikumnya, tapi prosesnya teman-teman sendiri nanti yang menilai. Jangan malu untuk menyatakan bahwasanya Pak ada rekan saya yang tidak bekerja. Ya, insya Allah itu nanti juga silakan teman-teman bisa menyampaikan itu, karena nanti saya tidak akan memarahi, saya tidak akan membuka ke publik tentang cerita tentang laporan itu, tapi semata-mata nanti saya akan lakukan pendekatan kepada person yang bersangkutan untuk memotivasi supaya apa sih alasannya kok tidak bekerja. Karena kan ke depan mengerjakan makalah itu kan untuk menambah kemampuan teman-teman yang tanpa teman-teman sadari. Jadi kalau biasa membuat makalah, biasa membuat laporan, insya Allah teman-teman nanti ketika membuat skripsi atau membuat laporan atau membuat publikasi itu menjadi terbiasa. Jadi belajar untuk membiasakan diri supaya nanti menjadi terbiasa.
yang nanti ketika sudah terbiasa, maka teman-teman nanti bisa bekerja dengan tanpa berpikir lagi. Awalnya memang capek, awalnya memang terpaksa, tapi insya Allah nanti akan terbiasa dan seterusnya dan seterusnya. Kuis 15%, bobotnya ada 6 kali kuis ya. Kemudian ada 1 kali pretest dan ada 1 kali post test. Sehingga nanti formulanya adalah nilai kuis 100, misalkan 100, kemudian nilai kuis yang kedua, ketiga, keempat sampai kuis yang keenam ditambah nilai pretest dan ditambah nilai post test, semuanya dibagi 8 dan nilai rata-ratanya akan kita kalikan bobot yaitu 0,15. UTS, insya Allah UTS-nya nanti berjumlah online ya, UTS-nya online sama kita, insya Allah saya gunakan kuis online. Semester lalu saya masih menggunakan Google Form, insya Allah semester ini akan berbeda ya. Komponennya adalah 100 ya ini 100 ini nilainya ya. Jadi untuk soalnya saya berikan di tanda kecil ini. Jadi untuk soal multiple choice ada 25 soal, untuk essay jawaban pendek ada 10 soal, untuk essay jawaban panjang ada 5 soal. Jadi total soal UTS adalah 40 soal ya. Dikerjakan selama 3 SKS, berarti selama 2 jam setengah. Untuk soal UAS juga sama, soal multiple choice ada 25 soal, soal short essay ada 10 dan long essay ada 5 soal. Total ada 25 ditambah 10, 35 ditambah 5, 40. Sama-sama 40 soal. Jadi inilah komponen penilaian yang akan kita nilai selama 1 semester ini. Ya, insya Allah di sini ada pertanyaan? Aman, baik. Jika aman, oh iya, seperti yang tadi sudah saya sebutkan, saya beri tanda merah. Jadi komplain adalah 1 minggu semenjak nilai itu saya berikan ke jenengan. Jadi misalkan nanti ada nilai makalah, maka semenjak nilai makalah saya berikan ke jenengan, jadi makalah saya kembalikan dalam bentuk file. Jadi semester ini untuk makalah dan laporan praktikum saya minta untuk di print ya, karena semester lalu tidak di print. Semester ini saya minta 2, dikirimkan filenya juga dan juga dikirimkan print outnya, karena untuk mengoreksi lebih mudah ketika saya mengoreksi dari print outnya. Mungkin seperti itu. Untuk deadline resume, ya resume adalah tugas individu. Jadi untuk resume adalah seperti ini. Pertama deadline-nya adalah normalnya adalah H-1 perkuliahan selanjutnya. Jadi kalau kita kuliah hari Sabtu, maka deadline-nya adalah hari Jumat. Ya, jadi untuk resume hari ini, jadi apa-apa atau rangkuman terkait kuliah hari ini wajib teman-teman kumpulkan paling lambat adalah Jumat depan, yaitu jam 11.59 siang. Atau karena ini hari Jumatan ya, maka saya ubah jamnya beda dengan kelas lain. Maka ini adalah jam 13. Berarti jam siang, jam 1 siang. Menjelang jam 2 siang. Ya, jadi menjelang jam 2 siang wajib teman-teman mengumpulkan resume-nya. Lagi-lagi mengumpulkannya lewat link Google Form yang akan saya bagikan di saat tersebut, di saat setelah perkuliahan selesai. Formatnya bebas, tidak perlu ada cover, jadi formatnya adalah 1 lembar saja, cukup dengan font Times New Roman, ukuran font 12, kemudian spasinya 1,5. Formatnya hanya Microsoft Word, tidak perlu mengumpulkan PDF. Jadi semester ini fokus hanya Doc, Microsoft Doc, file. Kemudian nama formatnya adalah resume. Kemudian resume ke berapa? Misalkan resume ke 1 ya 01, resume kedua ya 02, resume 3 ya 03. Misalkan ini. Seperti ini. Jadi nama file mohon diperhatikan karena kalau nama filenya teman-teman baik sesuai dengan yang kita sepakati, insya Allah akan memudahkan saya sebagai dosen untuk mengoreksinya. Ya, jadi sangat membantu, jauh sangat membantu karena semester lalu sangat menyita waktu bagi saya untuk merename beberapa teman yang menamai filenya dengan random ya, namanya sudah intinya sudah sangat luar biasa, itu sudah memberikan pekerjaan tambahan bagi saya. Jadi mohon untuk saya dibantu semester ini, mohon teman-teman mengikuti format nama file dan juga yang sudah saya berikan di sini. File ini nanti file ini akan saya berikan ke jenengan semuanya dalam bentuk PDF. Jadi silakan teman-teman nanti membaca dengan lebih seksama. Deadline sudah, format resume sudah. Jadi kembali lagi, format resume adalah bebas, tidak perlu ada cover, 1 lembar saja cukup, 2 lembar nggak apa-apa. Yang penting isinya adalah makalah dan tidak boleh plagiat atau tidak copy paste dengan temannya, ya seperti itu. Nanti
Ini nanti akan mungkin kalau ada waktu akan, oh ya, insya Allah nanti tidak perlu ya, tidak perlu saya sampaikan di sini. Baik, kita sekarang membahas untuk format dan deadline untuk tugas makalah, juga pastinya PPT dan juga pembanding dan outline. Kelompok makalah itu dibuat oleh kelompok presenter. Jadi kelompok presenter bertugas untuk membuat makalah, kemudian juga untuk membuat PPT, kemudian juga untuk mempresentasikan makalahnya. Kelompok pembanding sebaliknya, bertugas untuk mengoreksi makalah, untuk mengoreksi PowerPoint dan juga menilai PowerPoint, dan juga untuk memberikan pertanyaan selama presentasi. Itu tugasnya pembanding. Jadi pembanding versus presenter. Lantas, selain itu kelompok pembanding juga mengoreksi makalah serta memberikan koreksiannya kepada presenter. Jadi nanti ada 1 lembar atau 2 lembar diketik ya. Jadi yang kurang dari makalahnya itu apa saja? Misalkan daftar referensinya kurang, atau misalkan penulisannya itu masih copy paste, atau misalkan apalah, silakan nanti dikoreksi dan berikan penilaian kepada kelompok presenter. Itu tugasnya kelompok pembanding. Semua anggota kelompok pembanding membuat koreksi sendiri-sendiri. Kemudian selama presentasi, sebelum presentasi yaitu H-3, karena kan tadi kan kelompok presenter harus mengumpulkan semua kelompok presenter, jadi kelompok 1 sampai kelompok 8 harus mengumpulkan makalah ke saya lewat Google Form di hari yang nanti akan kita sepakati bersama. Jadi semuanya harus mengumpulkan di saat yang sama, tidak boleh berbeda. Jangan mentang-mentang kelompok 7 dan 8 presentasinya terakhir sehingga mengumpulkannya terakhir, tidak. Untuk makalah semuanya harus adil, semuanya sama. Tapi untuk PowerPoint ini berbeda. Untuk PowerPoint pengumpulannya adalah paling lambat H-3. Di mana mengumpulkannya? Silakan teman-teman kumpulkannya di Google Group, di WhatsApp grupnya teman-teman sekalian, di WhatsApp grupnya kelas kita, kelas 5A. Jadi ketika H-3, misalkan hari Sabtu teman-teman presentasi, maka hari Jumat, Kamis ya, Kamis atau Rabu ya, Kamis atau Rabu nanti kita bikin kesepakatan. Kamis atau Rabu wajib teman-teman presenter untuk mengunggah atau men-share file makalahnya lagi, kemudian file PowerPoint-nya, kemudian file atau 1 lembar PDF yang berisi tugas. Siapa yang tugas sebagai moderator, siapa yang tugas sebagai operator, siapa yang tugas sebagai presenter pertama, dan dia akan menerangkan slide keberapa saja. Presenter yang kedua menerangkan slide yang keberapa, presenter ketiga menerangkan slide yang keberapa. Itu semuanya wajib di-share di grup WhatsApp paling lambat H-3. Ini untuk mensiasati, untuk menghindari, karena semester lalu saya masih sering melihat rekan-rekan sekalian presentasi itu random sekali ya. Jadi mentang-mentang presentasi itu membaca ya, jadi yang ya nggak masalah, udah meskipun nanti baru ditunjuk di hari H, toh tinggal membaca saja, jadi enak. Tapi usahakan semester ini presentasi lebih profesional. Jadi sedari awal sudah diplot siapa yang bertugas untuk menjadi moderator, operator, dan lain sebagainya. Jadi nanti kita sebagai audien akan ngecek seberapa kuat kelompok ini, kelompok presenter menerapkan apa-apa yang sudah mereka tulis ya, seperti itu ya. Jadi mohon itu. Jadi satu kelompok akan punya waktu 1 jam, yaitu satu kelompok akan presentasi selama 30 menit kurang lebih, dan nanti menjawab pertanyaan juga kurang lebih 30 menit. Boleh, ini jadi maksimal adalah 60 menit maksimal. Cuman pembagiannya bisa fleksibel, bisa jadi mungkin presentasinya cuma 20 menit, kemudian diskusinya 40 menit, atau bisa jadi presentasinya 40 menit, diskusinya menjadi 20 menit. Jadi nanti mohon untuk disesuaikan. Tapi bagi saya pribadi, kalau teman-teman presentasinya terlalu panjang, misalkan teman-teman mempresentasikan waktu 30 menit, 40 menit, maka itu akan menjadi nilai yang tidak bagus bagi saya. Karena itu menunjukkan bahwa teman-teman tidak bisa membuat poin-poin yang penting. Kemudian juga teman-teman nanti akan mendapatkan diskusi yang lebih pendek ya. Jadi bagi saya presentasi yang terlalu panjang itu akan mendapatkan nilai yang lebih yang berkurang dibandingkan bila mana teman-teman bisa disiplin presentasi maksimal 30 menit atau bahkan lebih cepat ya. Tapi kalau terlalu cepat juga akan mendapatkan nilai yang tidak baik bagi saya. Jadi 30 menit itu ideal ya untuk presentasi yang sangat komprehensif. Kemudian durasi maksimal adalah 30 menit. Cuman kalau bagi saya yang paling ideal adalah 30, 25, 35 masih oke. 45, 15 tidak oke bagi saya. 20, 40 kurang oke bagi saya. 40, 20 kurang oke bagi saya. 35, 25
masih bagus ya. Ini masih relatif masih aman ya. Jadi ini 25 35 20 30 30 35 25 tiga pilihan opsi yang ada ya. Kemudian nanti juga satu anggota notulis itu bertugas sebagai timer ya. Jadi kan misalkan nanti ada kelompok notulis anggotanya adalah 4 orang. Satu orangnya bertugas sebagai timer ya. Sedangkan 3 yang lainnya bisa fokus untuk membuat catatan. Jadi nanti silakan dipilih oleh kelompoknya masing-masing. Pembanding sama. Jadi pembanding harus memberikan nilai makalah kepada saya. Jadi pembanding tadi kan setelah memberikan koreksian kepada kelompok presenter juga memberikan nilai makalah ke saya. Nanti akan saya berikan link tersendiri untuk kelompok pembanding untuk mengupload nilai makalah ke saya. Dan selain itu, pembanding juga harus menilai presentasinya teman-teman presenter. Tapi untuk menilai ini tidak saja kelompok presenter, tidak saja kelompok pembanding, tapi semua audien yang ada di kelas yang tidak presentasi wajib memberikan penilaian dengan mengisi Google Form untuk rekan-rekan sekalian. Jadi dengan pola semacam ini, insya Allah nilai yang akan teman-teman peroleh semester ini, insya Allah jauh dari bias. Saya punya nilai sendiri, teman-teman mahasiswa punya nilai sendiri, nanti akan saya gabungkan, saya bagi rata-ratanya, maka itulah nilai akhir yang akan teman-teman peroleh di akhir nanti. Jadi insya Allah semester ini akan kita belajarnya lebih disiplin, insya Allah efeknya lebih bagus bagi rekan-rekan sekalian insya Allah. Kemudian juga semakin kita antusias terhadap kelas karena semuanya bertugas di hari yang sama. Kemudian juga nilainya pun juga tidak bias lagi. Ya, seperti itu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Sambil saya izin minta minum. Baik, aman? Kita sudah 1 jam. Mungkin kalau ini waktunya habis, Mbak, bisa dibuatkan link baru. Ya, saya baru sadar kalau ternyata waktunya sudah habis. Jadi saya tadi 5 menit terakhir ngomong sendiri. Baik, mari kita lanjutkan. Eh, apakah tadi sampai di sini ya pembahasan kita nih? Halo? Tinggi, Pak. Sampai akhir. Oke, jadi itu insya Allah intinya nanti selain kelompok presenter, jadi termasuk notulis, termasuk kelompok pembanding dan audien yang lain, semuanya wajib untuk memberikan nilai
terkait presentasinya. Jadi itu nanti yang juga akan saya koreksi dari teman-teman sekalian. Jadi benar-benar kita semester ini menerapkan metode peer review, strategi peer review, jadi rekan sejawat menilai rekan sejawat lainnya. Sedangkan notulis dan notulen apa bedanya? Notulis itu orangnya, jadi kelompok notulis. Kelompok yang membuat notulen adalah kelompok notulis. Jadi kelompok notulis itu adalah kelompok praktikum. Ya, jadi nanti kelompok praktikum itu juga nanti bertugas untuk membuat notulen. Kemudian tugasnya notulis adalah untuk membuat notulen selama jalannya perkuliahan, baik itu presentasi maupun tidak ada presentasi. Ya. Kemudian membagikan notulen ke seluruh anggota audiens melalui WA group. Paling lambat kapan? Paling lambat adalah H+1. Ya, jadi nanti teman-teman sekalian, silakan teman-teman nanti membaca membaca notulennya untuk membuat resume. Jadi teman-teman nanti untuk membuat resume bisa dari ingatan teman-teman sendiri atau bisa dari YouTube, bisa juga dari notulennya yang ditulis oleh tim notulis. Sedangkan untuk anggota lain, untuk mahasiswa lain atau untuk audien lain yang tidak termasuk notulis, tidak termasuk kelompok pembanding, tugasnya adalah hanya memberi nilai saja. Ya, jadi mendengarkan, kemudian juga silakan nanti kalau mau bertanya, tapi yang wajib adalah untuk memberikan nilai terhadap presentasinya. Ya. Jadi yang memberikan nilai presentasi siapa saja? Jadi adalah kelompok pembanding, kemudian notulis dan juga audien lain yang tidak termasuk kelompok notulis dan juga kelompok pembanding. Intinya selain presenter wajib untuk memberikan penilaian. Yep. Atau mungkin akan saya ubah sedikit, saya modifikasi, saya baru sadar kelompok presenter pun juga harus memberikan nilainya sendiri. Ya, jadi kelompok presenter harus memberikan nilainya sendiri. Bagaimana penampilan dia selama presentasi. Jadi semua mahasiswa menilai presentasi. Ya, jadi seperti itu. Kita lihat bagaimana kan kalau ada yang narsis nanti, wah saya 100. Itu akan saya lihat. Itu pasti itu tanda-tanda yang bagus ya. Kalau teman-teman sudah bisa nilai dirinya dengan 100, berarti dia yakin bahwa tampilannya bagus ya. Tapi kalau dia mungkin nilainya ditulis yang rendah, saya lihat, saya kan juga punya nilai sendiri. Apakah dia nilai rendah itu karena dia jenengan ada yang terlalu nggak pede, ya nanti akan saya lihat. Kalau memang saya nilai sebenarnya anak ini bagus tapi mungkin gara-gara dia nggak pede, ya nanti akan saya angkat nilainya dengan nilai yang ada di daftar atau di buku saya. Jadi setiap kali saya masuk kelas saya akan membawa buku penilaian. Jadi itu nanti akan menjadi sumber saya untuk untuk membuat nilai di akhir semester. Semester lalu saya hanya terpaku pada buku itu, tapi semester ini saya akan dibantu oleh jenengan semuanya plus dari buku yang sudah saya miliki juga. Seperti itu. Nah, untuk makalah, nah ini salah karena makalah itu karena kita ketemunya adalah hari Sabtu, berarti H-3 itu berarti Sabtu, Jumat, Kamis. Kita sepakati saja ini hari Rabu, ya. Hari Rabu, kemudian ini adalah hari Rabu. Ya. Untuk makalah yang pertama, deadline dikumpulkannya adalah semua kelompok wajib mengumpulkan pada hari Rabu 20 September jam 11.59 siang. Jadi makalah yang pertama, jadi makalah untuk presentasi pertama, semua kelompok wajib mengumpulkan pada hari Rabu tanggal 20 September. Berarti kurang lebih 18 hari lagi ya. 3 minggu kurang, 2 minggu lebih sedikit. Ya. Oleh karena itu monggo nanti setelah kita bagi kelompok, teman-teman silakan langsung mengerjakan supaya nanti tanggal 20 teman-teman tidak sampai terlambat ya. Kemudian nanti makalah yang kedua dikumpulkan Rabu tanggal 1 November 2023 paling lambat. Jadi kalau teman-teman nanti sudah selesai, silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Kemudian waktu unggahnya sama, yaitu terakhir adalah jam 11.59, yaitu menjelang jam 12 siang. Formatnya file Microsoft saja, Word saja. Formatnya adalah kelompok berapa, jenengan dari kelompok berapa. Kemudian underscore topik RPS. Jadi yang ada di RPS, misalkan tadi di RPS ada sistem integumen, maka contohnya adalah seperti ini. Jadi kelompok 01 underscore sistem integumen dan sudah selesai. Seperti itu saja untuk penamaannya. Dan nanti diunggah di link yang akan saya bagikan untuk link makalah kelas video 5A. Jadi insya Allah untuk makalah seperti itu. Jadi mohon diingat untuk makalahnya. Jadi insya Allah kalau kita nggak ada perubahan, kita akan tetap seperti ini ya.
sekalian saya, soalnya kelas lain kalau nggak tidak saya gini kan saya lupa untuk ngeditnya, jadi ketika saya bagikan nanti belum saya revisi. Kemudian untuk tugas laporan, format dan untuk pembuatan laporan, maka laporannya adalah seperti ini. Formatnya insya Allah format yang sudah umum. Jadi nanti ada halaman cover, kemudian nanti akan ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi praktikum, bab 4 adalah hasil dan pembahasan, bab 5 adalah penutup. Deadline-nya kapan? Insya Allah nanti akan saya terangkan menyusul karena kita menunggu kapan presentasi kita, kapan praktikumnya kita lakukan. Jadi nanti batas maksimal pengumpulan makalah adalah 3 minggu setelah praktikum. Tapi misalkan nanti kita praktikumnya mepet dengan UAS, maka nanti mungkin kita akan persingkat menjadi 2 pekan. Tapi insya Allah dari saya pribadi, deadline untuk pembuatan laporan praktikum adalah 3 minggu setelah pelaksanaan praktikum. Itu untuk praktikum. Sekarang mari kita masuk ke mulai ke pembagian kelompok karena kita insya Allah sudah hampir selesai. Jadi untuk kelompok pertama yaitu kelompok untuk presentasi pertama. Ya, maka coba kita saya sudah membuat list kita bagi dengan bantuan software ini supaya kita tidak bias. Jadi insya Allah kelompok yang dibagi adil. Jadi teman-teman tidak usah khawatir ada. Jadi ini kita kelas 5A nih. 5A, jadi saya copy daftar mahasiswanya, kemudian kita bagi menjadi 8 kelompok, kemudian kita ya. Jadi nama pertama nanti akan menjadi nama ketua kelompok, dan termasuk nanti juga ketika menjadi notulis bertugas sebagai timer ya, petugas timer. Jadi ini semuanya sudah adil, jadi tidak usah saling iri-irian ya. Mari kita cek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ini kelompok pertama. Jadi kelompok pertama ini adalah kelompok yang bertugas untuk membuat makalah yang pertama dan juga presentasi yang pertama ya. Ada 8 kelompok. Nama pertama muncul sebagai ketua kelompok dan juga ketika menjadi notulis dia bertugas untuk menjadi timer ya. Jadi nanti silakan kalau teman-teman timer masih mau untuk membuat notulen, maka saya perbolehkan juga ya. Jadi mari kita download dulu. Nanti akan saya bagikan ke jenengan semuanya. Ya. Daripada tidak lupa, TPU 5A underscore kelompok ke 1 makalah dan praktikum 1 ya, seperti ini. Kemudian sebentar saya dokumentasikan juga. Monggo kalau sambil bisa ada pertanyaan bisa ditanyakan ya. Karena ini karena satu hari nanti kita akan ada 2 kelompok yang presentasi. Untuk pembagian materinya silakan teman-teman diskusikan dengan anggota kelompok yang bertugas di hari yang sama. Kalau dari saya fleksibel, teman-teman mau menerangkan hal yang sama, jadi sama persis, itu nggak masalah. Karena saya yakin kalau 2 kelompok mempresentasikan pasti nanti juga hasilnya akan berbeda ya. Oleh karena itu nanti saya tidak masalah. Tapi kalau teman-teman ingin dibagi tugas, misalkan pembahas topik itu dibagi menjadi 2 subtopik yang berbeda, itu juga saya perkenankan ya. Jadi nanti kita bikin kesepakatan, silakan teman-teman rapat satu kelas, nanti bisa diumumkan ke saya. Sudah. Kemudian kelompok yang kedua, bentar ini saya ambil juga, tadi enggak termasuk. Ya. Kemudian kita masuk ke kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua berarti kelompok yang akan teman-teman bekerja sama untuk menulis makalah yang kedua dan juga untuk presentasi yang kedua. Ya, tinggal kita random lagi. Maka ini adalah kelompok yang kedua. Jadi nanti silakan kalian koordinasi. Saya save dulu.
TBU 5A, kemudian kelompok kedua makalah dan praktikum Nah, sekarang kita masuk ke kelompok yang ketiga. Oh, saya tadi salah nyebutkan no tulis ya. Kelompok satu tadi bukan ada no tulisnya. Oh ya ada, sorry. Benar. Agak ngantuk. Jadi nama yang muncul di sini adalah ketua kelompok dan otomatis bertugas sebagai timer ketika sedang bertugas sebagai no tulis ya. Saya save dulu screenshotnya supaya bukti bahwa tidak. Sekarang kita akan membahas kelompok yang ketiga, yaitu kelompok praktikum dan juga kelompok yang akan bertugas sebagai notulis ketika sesi non presentasi. Ya. Kita random lagi. Ya. Insya Allah ini kelompok yang ketiga. Jadi kelompok yang ketiga kita sudah punya juga. Insya Allah jadi 3 kelompok yang kita seperti itu. Terakhir saya screenshot dulu. Baik, untuk kelompok tiganya sudah. Terus kita sekarang masuk ke rubrik penilaian. Ini materi kita yang terakhir ya. Jadi untuk penilaian insya Allah nanti teman-teman bisa membaca sendiri. Jadi seperti ini untuk resume nilainya dari saya sendiri. Kemudian untuk keaktifan selama presentasi, insya Allah nanti semuanya menilai, semua mahasiswa menilai, pembanding juga menilai secara khusus, audien dan pembanding juga memberikan penilaian. Kemudian juga untuk makalah ini dari pembanding saja yang memberikan penilaian dan juga dari saya sebagai dosen. Kemudian untuk rubrik keaktifan ketika praktikum, keaktifan ini dinilai oleh anggota kelompok aja, kemudian juga oleh saya dosen kalau saya nanti melihat, kemudian ya seperti itu. Kemudian untuk laporan praktikum dari saya dosen ada. Jadi ini hanya dari dosen untuk laporan praktikumnya. Kemudian untuk referensi utama saya menggunakan beberapa referensi ya. Dari semua ini referensi utama yang saya gunakan masih Guiton dan Ganong ya. Jadi dua buku ini merupakan saya gunakan sebagai rujukan utama untuk kalau manusia, dengan untuk yang tumbuhan kita akan gunakan Moyes. Jadi nanti ini merupakan rujukan utama. Jadi kalau teman-teman nanti menemukan rujukan yang lain, silakan bisa digunakan. Intinya selama masih relevan tidak masalah ya. Mungkin seperti itu mata kuliah kita. Jadi secara umum 1 semester depan kita akan menggunakan pendekatan semacam itu. Ya, kalau ada pertanyaan monggo silakan bisa ditanyakan. Sambil menunggu pertanyaan dari jenengan, saya akan share file kelompoknya. Monggo kalau kita masih punya banyak waktu. Nanti saya kirim. Kalau memang tidak ada pertanyaan, maka sudah bisa kita akhiri perkuliahan kita saat ini. Ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan membaca doa bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawbah تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فادلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.